Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita coba kenalan, kita pelajari mixer Yamaha serinya MG12XU, yang mana mixer ini masih satu saudara, satu family sama MG16 sama MG20XU. Nah, di video ini kita bakal coba kenali, cari tahu fitur apa aja yang ada di video ini dan gimana cara penggunaannya. Nah, seperti kita lihat di video ini, di bagian mixer ini itu dibedakan jadi dua bagian atau dua section. Yang pertama adalah section input. Section input itu yang ini ya, dari sini sampai ke sini ya, ini inputnya. Nah, outputnya adalah yang ini, yang ada biru-birunya ini ya. Nah, inputnya itu ada 4 dengan soketnya, jacknya itu berjenis combo. Jadi dia bisa XLR seperti ini atau jack TS. TS itu yang kayak gini. Nah, jadi dia combo, bisa XLR atau TS, balance atau unbalance. Nah, terus di bagian ini ada input berjenis hybrid. Ada XLR, ada juga yang TS unbalance. Ya, ini ada keterangannya unbalance. Tapi kalau yang ini jack XLR balance. Nah, terus di bagian input yang ini juga unbalance. Kita pakai jacknya jack TS. Nah, untuk outputnya itu ada aux-send, group out, monitor out, terus ada stereo out, XLR, atau kita bisa pakai jack TRS, sama headphone out. Nah, berdasarkan buku panduannya, outputnya itu adalah balance. Makanya jacknya pakai XLR atau jack TRS ya. Jack TRS itu kayak gini, tapi yang gelang hitamnya ini 2, itu TRS. Nah, terus untuk inputnya itu ada switchable. Jadi kita yang di channel 11 atau 12 ini itu kita bisa pakai, mau pakai line atau USB. Line itu artinya masuk lewat sini, atau kalau USB itu kita pakai kabel USB Type B. Kalau teman-teman tahu kabel datanya printer, nah itu USB Type B, itu masuk di bagian belakangnya mixer ini, nyambungnya ke laptop. Jadi switchnya, tombolnya tuh lewat sini. Nah, di bawah soket input ini kan teman-teman bisa lihat ya, ini ada tombol pad atau pad, yang mana sinyal yang masuk ini itu akan dikurangi sebanyak minus 26 dB. Dikurangi 26 dB.
Nah, terus juga ada HPF atau low cut ya. HPF high pass filter, jadi nada tinggi dilewatkan, atau persamaannya itu low cut atau nada rendah yang dibuang. Di sini tertulis 80 Hz, artinya frekuensi di bawah 80 Hz akan dibuang. Nah, ada mixer yang bisa sampai 100 Hz, ada juga yang sekitar 120 atau 125 gitu, saya lupa. Itu juga ada, tergantung fitur dari masing-masing mixernya. Nah, pad ini bisa kita pakai ketika sinyal inputnya, ketika potensionya ini nutup, terus kita tekan tombol PFL dan ternyata sinyal inputnya sangat besar, itu kita bisa tekan tombol pad ini. Saya pernah pakai tombol pad ini untuk drum pad di salah satu hotel bintang 4 di Surabaya. Waktu saya mixing band buat acara lamaran, itu drum padnya pengaturan volumenya jebol. Jadi ngatur volume drum padnya itu lewat mixer. Nah, ketika saya cek sinyal input, ternyata inputnya gede banget. Meskipun ini nutup, potensio gainnya ini nutup, tapi sinyalnya gede banget inputnya. Nah, supaya inputnya nggak peak, akhirnya apa? Padnya ini saya tekan ya. Dalam kondisi PFL-nya aktif, saya sesuaikan sinyal inputnya lagi lewat putaran gain ini, sampai saya dapatkan sinyal yang cukup buat sinyal inputnya, gain di drum padnya itu. Nah, terus ada lagi yang namanya HPF ya. HPF ini biasanya saya pakai di channel-channel yang dipakai buat vokal laki, vokal perempuan, gitar akustik, gitar melodi, snare drum, hi-hat, cymbal, terus ketipung, tak, dan apapun alat musik yang memang dia nggak memerlukan atau nggak memproduksi sinyal-sinyal atau maksud saya frekuensi rendah. Alat musik yang tidak memproduksi frekuensi rendah, itu HPF-nya saya tekan. Supaya apa? Supaya frekuensinya lebih bersih, terus suara yang dihasilkan itu lebih bulat. Nah, terus di channel 5678 ya, di mixer Yamaha MG 12XU ini, itu tetap ada tombol HPF-nya. Tapi di sini ada dalam kurung mic ya, ada tulisannya dalam kurung mic. Itu artinya fitur HPF ini hanya bisa berfungsi di alat musik atau di channel input yang soketnya menggunakan soket XLR masuk sini. Berarti apa? Mic, semua yang menggunakan mic, kayak micnya drum, micnya kendang, mic vokal, mic suling, itu bisa pakai HPF ini. Nah, tapi kalau misalnya gitar itu nggak bisa. Kalau misalnya gitar pingin pakai fitur HPF ini, berarti gitarnya itu harus pakai di iBox. Jadi sinyal unbalance-nya dirubah dulu jadi sinyal balance supaya masuk ke soket yang ini, soket XLR ini. Baru HPF-nya bisa berfungsi. Kalau misalnya gitarnya masuk ke sini, karena ini ada dalam kurung mic, artinya meskipun ini kita tekan, itu nggak akan pengaruh ke sini sama ini, nggak akan ada pengaruhnya. Nah, terus buat channel yang 9, 10, 11, 12 itu sama sekali nggak ada pad, sama sekali nggak ada yang namanya HPF.
Nah, kenapa kok begitu? Yaitu karena lagi-lagi fitur dari Yamaha MG12XU. Karena harganya memang dapatnya fitur yang kayak begini. Nah, sekarang kita lanjut di yang namanya gain. Gain atau trim atau input sensitivity itu kita gunakan untuk mengatur seberapa keras sinyal input yang masuk di masing-masing channel input. Jelas ya? Untuk menentukan seberapa keras atau seberapa lemah sinyal input di masing-masing channel input. Jelas ya? Nah, ada satu hal yang menarik di sini, di mana mulai channel nomor 1 sampai 78 ya, itu ada tombol, maksudku knob gain. Ada knob gainnya ini, ada potensio putarnya ini. Tapi di channel 9, 10, 11, 12 itu nggak ada potensio putar atau knob gainnya. Lah, terus lewat mana? Buat channel yang 9, 10, 11, 12 itu ngatur gainnya lewat pengaturan digitalnya ini. Nah, lewat sini. Nanti ada caranya. Nah, di awal tadi kita sempat bahas bahwa sinyal input itu bisa dikurangi, dalam hal ini 26 dB ya. Ketika ini kita tekan, maka parameter yang ada di sini ini kan ada yang 6, minus 6 sama 20. Nah, kalau padnya ini kita tekan, maka angka yang ada di gain ini yang dipakai adalah yang berwarna putih ini sama ini. Tapi kalau ini dilepas, maka angka yang berlaku berfungsi di gain ini itu angka yang 20 sama 64. Jelas ya? Jadi jangan bingung. Kalau ini kita tekan, berarti yang dipakai adalah angka yang warna hitam, yang ini, yang bawah ini. Coba kita deketin. Nah, kalau pad ini ditekan, angka yang berlaku itu minus 6 sampai plus 38. Tapi kalau ini dilepas, yang berlaku adalah plus 20 sampai plus 64. Nah, terus buat ngatur gain di channel stereo 9, 10, 11, 12, sebenarnya channel stereonya adalah 56, 78, 9, 10, 11, 12. Ini adalah channel stereo ya. Kalau di total semua kan 8 ya, tapi yang 1 sampai 4 ini mono, yang 5, 6 sampai 11, 12 adalah stereo. Maka kalau dijumlahkan ketemu 8. Kalau dijumlahkan ketemu 12, sehingga makanya serinya MG12XU. Nah, khusus yang channel 9, 10, 11, 12 ngatur gainnya itu lewat sini ya. Untuk ini sama ini itu ngatur gainnya lewat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Loh, kok nggak mau? Coba kita coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ditekan 5 kali, tapi cepat ya. Itu kita putar 0 sampai 24. Semakin mendekati 0, ini seingat saya itu gainnya makin keras. Tapi kalau semakin mendekati 24 itu lemah.
Itu seingat saya ya, nanti kalau teman-teman ada yang lebih ngerti tolong saya dikoreksi ya. Itu ngaturnya lewat sini. Lah kalau misalnya kita udah selesai ngatur gainnya ini tinggal ditekan satu kali, maka dia balik lagi ke pengaturan reverbnya ini. Gitu ya teman-teman ya, jelas ya. Nah terus gimana cara setting gainnya? Nah caranya gampang nih teman-teman ya. Kita perhatikan di sini. Nah, yang pertama ya, itu supaya kita nggak terlalu mengganggu penonton, itu ini channelnya kita mute dulu ya. Pastikan equalizernya flat, kompresornya tertutup, ini nutup ya, ini tutup, terus ini kita tutup, ini di tengah-tengah pen potnya, terus kita tekan PFL sampai lampunya nyala. Posisikan ini di 0. Nah terus kita ngomong nih, kita ngomong di mic, cek tes cek satu cek, sambil kita angkat gainnya. Tes cek satu cek, tes C satu C tes sound cek. Nah kita usahakan supaya level inputnya, sinyal inputnya itu di angka sekitar -3, -6 secara konsisten ya. Untuk detailnya saya sudah pernah bikin video tentang gain staging atau gain structure di video sebelumnya. Teman-teman bisa klik di pojok kanan atas di video ini. Nanti teman-teman simak video di situ. Nah kalau sudah ketemu level inputnya, ini PFL-nya kita lepas ya, sehingga lampunya mati. Terus ini kita aktifkan, terus ini kita angkat. Cek tes, cek satu, cek. Nah, dia akan masuk di speaker. Nah, gimana kalau misalnya kita ngatur sinyal input yang ada di channel ini? 9, 10, 11, 12. Caranya sama. PFL-nya kita tekan. Nah, nanti ini kita tekan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Cepat. Terus ini kita sesuaikan. Nanti level inputnya akan nyala, akan naik seiring dengan kita muter knob ini. Kalau sudah, kita tekan. Terus ini kita lepas. Caranya sama. Hanya yang 9, 10, 11, 12 itu lewat ini tombolnya. Nah selanjutnya kita bahas tentang yang namanya phantom power plus 48 volt ya. Ini ada keterangan channel 1 sampai 78. Jadi channel 1 ini sampai 78 ini. Nah, teman-teman harus hati-hati dengan model tombol phantom yang seperti ini, karena umumnya ini disebut phantom power borongan. Jadi satu tombol untuk banyak channel input. Ada mixer itu yang phantom powernya per channel. Nah, apa bedanya? Satu secara safety, secara keamanan itu lebih aman yang phantom power per channel. Misalnya di channel nomor 1 ya, kita pakai microphone condenser, yang mana microphone itu butuh tegangan plus 48 volt supaya mic-nya bisa berfungsi. Atau direct box yang memang membutuhkan phantom power. Kalau channelnya itu ada tombol plus 48, itu akan lebih aman karena phantom power hanya akan aktif di channel tersebut. Tapi kalau phantom power borongan seperti ini yang tombolnya cuma 1, maka kalau ini aktif, semuanya akan aktif phantom powernya. Bahayanya adalah yang mikrofon kondenser akan aman, tapi yang rusak adalah mikrofon
dynamic, ya, mikrofon dinamik itu bisa rusak kecuali SM58 karena itu mic mahal, mic bagus, dimana di dalamnya tuh ada trafo kecil yang kalau misalnya kena phantom power 48 volt itu aman. Tapi kalau misalnya phantom power itu aktif di mikrofon yang biasa, bukan mikrofon SM58, itu bisa-bisa mic-nya rusak. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di mixer ini phantom power hanya akan aktif di channel 1 sampai channel 78. Nah, apakah saya pernah pakai phantom power ini? Selama saya beli dari awal sampai sekarang itu belum pernah sama sekali pakai. Kalaupun saya butuh direct box yang butuh phantom power, saya pakai baterai kotak itu loh. Karena apa? Karena lebih aman. Memang harus beli baterai kotak, tapi lebih aman daripada pakai phantom power yang borongan ini. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kompresor. Kompresor itu ada yang memang ada satu alat khusus. Kalau yang saya tahu itu ada Behringer, itu ada yang 2 channel, ada yang 4 channel. Ada juga kompresor merek DBX, itu ada yang 2 channel, ada yang 4 channel. Jelas yang DBX kalau original itu mahal, tapi kalau yang KW murah. Ya, tapi kalau yang Behringer itu relatif murah meskipun dia ori. Tapi di sini kita nggak bahas yang benar-benar kompresor khusus, tapi di sini kita bahas yang istilahnya one knob kompresor, kompresor satu potensio, satu putra, satu yang model begini, potensio atau knob. Nah, kompresor ini saya sering gunakan di channel-channel yang memang dynamic range-nya, sinyal inputnya, pergerakannya itu sangat tinggi. Contoh kayak di misalnya kalau teman-teman pakai mic kendang takdutnya, bisa vokal, bisa juga gitar, bisa juga alat perkusi, misalnya kayak jerigen dipukul, itu kan misal kalau pakai todong mic, pemainnya mukul pelan terus mukul keras, itu kan dynamic range-nya kan pasti akan berubah-ubah. Nah, gunanya dari kompresor ini, dia akan berusaha menaikkan sinyal input yang lemah, tapi akan mengkompres sinyal input yang terlalu berlebihan, supaya dia tuh nggak terlalu lemah juga nggak terlalu kuat, jadi dikompres supaya stabil dynamic range-nya. Nah, di mixer Yamaha ini yang ada one knob kompresornya hanya di channel nomor 1 sampai nomor 4, yang mana itu channel mono. Nah, channel stereonya ini nggak ada. Nah, kita lanjut di bagian yang namanya equalizer. Nah, equalizer di sini ini bersifat fix. Fix di sini artinya dia ada di frekuensi 100 Hz, 2,5 kHz sama 10 kHz. Ya. Nah, terus di sini ini ada angka minus 15 dB sama plus 15 dB. Artinya ya, per satu garis ini adalah 3 dB. Jadi kalau misal kita geser ini 3, 6, 9, 12, 15. Ya, presisi ya. 15. Nah,
ketika kita sudah selesai mengatur sinyal input ya, di sini tadi, ini kita bisa ngatur. Contoh, cek 1 cek, cek 1 2 cek. Nah, misalnya dari suara saya ini, kalau memang terasa cempreng, itu berarti kita bisa kurangi di frekuensi middle, dalam hal ini di 2,5 Hz. Tapi kalau ternyata saya pinginnya nada rendahnya yang ditambahkan, maka yang ditambahin adalah low-nya. Cek 1 cek, cek 1. Nah, kalau kita boosting sampai seperti ini, suara vokal atau instrumen apapun pasti nada rendahnya akan naik. Ya, teman-teman bisa dengar suara lewat speaker ini. Tapi kalau kita tutup, suaranya jadi cempreng. Ini kalau netral. Nah, perlu teman-teman ingat, kenapa di gain staging atau gain struktur itu saya sering kali ngatur sinyal inputnya itu di sekitaran -3 atau -6, karena setiap boosting di high mid low itu juga akan memboosting level inputnya, gitu ya teman-teman ya. Makanya saya selalu bermain sinyal input itu saya ngatur di sekitaran -3 sama -6. Supaya apa? Supaya kalau misalnya penyanyinya teriak, saya masih ada spare, masih ada jarak, supaya sinyalnya nggak sampai peak. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa pengaturan gain ini antar channel itu nggak bisa sama, ya, bisa beda-beda. Ada yang sampai segini, ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini. Itu tergantung dari masing-masing mic-nya, masing-masing instrumennya. Tapi yang harus kita pastikan adalah sinyal inputnya berada di sekitaran -3, -6, untuk kita tetap bisa menjaga headroom, supaya kalau misalnya contoh penyanyi vokal teriak itu nggak sampai peak, gitu ya teman-teman ya. Nah, di bawahnya bagian EQ ini ada yang namanya auxiliary. Kalau di mixer digital lebih dikenal sebagai boost. Ya. Aux yang ini itu kita bisa pilih mau dia itu pre atau post. Nanti kita akan bahas lebih detail ya di video yang lain. Aux ini biasanya dipakai untuk stage monitor atau monitor untuk orang yang main band di panggung, atau untuk orang yang lagi ngomong di mimbar, atau apapun itu yang mana speakernya menghadap ke pemain atau menghadap ke orang yang lagi perform di panggung. Nah, aux ini outputnya itu lewat sini. Aux 1, aux 2 sen. Nah, perlu diingat kabelnya itu seperti ini, teman-teman. Nah, ini saya bikin khusus untuk aux 1 dan aux 2, karena di mixer ini kan auxnya kan ada 2 ya, aux 1 sama aux 2. Nah, aux ini secara manual booknya itu adalah menggunakan sinyalnya sinyal balance, kabelnya kabel balance. Dalam hal ini saya pakai jack TRS balance. Nah, ini nanti nyambungnya kayak ini ke speaker. Nah, aux DMG12XU ini
ya. Yang aux 1 itu bisa di set pre atau post, tapi kalau aux 2 itu secara defaultnya adalah post. Nah, aux 2 ini di MG12XU ini bisa digunakan untuk stage monitor, tapi juga digunakan buat setting reverb, ya, efeknya nih loh, digital multi effect processor. Nah, aux 2 ini bisa digunakan secara bersamaan untuk ngatur volume di stage monitor panggung, juga dipakai untuk ngatur reverb per masing-masing channel ini. Ini akan sangat membingungkan karena tombolnya cuma satu tapi ngatur dua, ya, kekerasan di speaker monitor sama reverbnya. Nah, saya pribadi ini jarang pakai, bahkan nggak pernah pakai sama sekali karena sulit mengoperasikannya, bingung. Nah, yang sering saya pakai tuh yang ini, yang aux 1 ini. Nah, kita akan bahas lebih lengkap di video terpisah aja. Terus di bawahnya bagian aux ini itu ada namanya pen pot. Kalau di tengah ini berarti stereo 50-50, yang artinya keluar di speaker kiri dan speaker kanan. Kalau kita full ke kiri, itu keluarnya cuma di speaker yang kiri. Kalau kita full ke kanan, itu keluarnya akan di speaker yang kanan. Kalau kita posisikan di tengah, keluar semuanya. Nah, teman-teman lihat di sini. Di channel 5678, ini yang L di sini ini ada keterangannya mono, tapi kalau yang di sini nggak ada keterangan mono. Artinya kalau misalnya gitar ini kita colok di sini, dia tetap akan keluar di LR dengan catatan ini harus di tengah. Kalau misalnya kita jack TS-nya gitar itu masuk sini, kita posisikan 100% ke kanan, keluarnya akan di speaker yang sebelah kanan. Kalau kita putar ke kiri, keluarnya akan di speaker yang kiri. Tapi kalau teman-teman jack gitarnya masuk sini, ya, yang keluar hanya di speaker yang R. Itu bedanya. Kalau yang ini, ketika teman-teman masukin jack gitar, jack TS di sini, ini hanya akan keluar di speaker yang L, yang kiri. Kalau yang ini R, keluarnya di speaker yang kanan. Sehingga kalau untuk gitar itu kita pakainya di sini atau di sini, yang ada keterangannya mono. Lah, apa yang bisa kita gunakan di channel stereo yang ini, ya? Contoh, ini saya pakai untuk keyboard. Keyboard kan bisa tuh LR, stereo. Nah, ini juga bisa kita pakai untuk drum pad, drum elektrik, ya. Ini gitar akustik, ini gitar bass, ini vokalnya 3, ini untuk saxophone atau untuk violin, itu bisa. Gitu ya teman-teman ya, bedanya ya, paham ya. Nah, terus di bawahnya pen pot itu ada tombol on off. Kalau di mixer lain mungkin tombolnya adalah mute, tapi kalau di Yamaha itu seringkali dia pakai tombol yang modelnya seperti ini. Kalau seperti ini berarti mute, off. Tapi kalau gini ini dia aktif, on. Nah, terus di bawahnya on ini ada lampu indikator peak. Artinya adalah ketika level inputnya peak merah, di sini juga akan ikut merah. Contoh, kita tekan PFL,
kita ngomong sampai sinyalnya peak. Ini gainnya tak putar ekstrim ya. Cik 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 tes cik. Coba tambahin lagi. Cik cik. Nah, sampai peak ya, peak peak. Ini akan ikut nyala. Peak peak tes cik cik. Nah, lampu indikator itu akan nyala supaya kita tahu bahwa sinyalnya terlalu berlebihan. Nah, ini kita sesuaikan lagi. Nah, terus di bawahnya lampu indikator peak ini ada tombol grup 1-2 atau stereo. Secara default stereo ini saya tekan supaya channel 1 sampai 12 itu keluar lewat stereo ini ya. Kalau misalnya ini saya lepas, maka instrumen atau vokal yang ada di channel 1 ini tidak akan keluar di stereo, nggak bakalan keluar, jadi nggak bisa didengar lewat speaker. Meskipun ini saya naikkan seperti ini ya, itu nggak akan keluar ke speaker. Kenapa? Karena ini kita belum tekan. Kalaupun misalnya ini kita tekan 1-2-nya, maka grup 1-2 ini harus kita tekan. Ini harus kita naikkan supaya keluar ke sini. Dari sini dikirim ke stereo, baru bisa didengar lewat mixer. Lewat speaker. Nah, grouping ini digunakan untuk mengelompokkan channel. Contoh 1, 2, 3 ini adalah vokal. Lah 4 sampai 11, 12 ini adalah instrumen. Mulai dari violin, gitar bass, gitar akustik, keyboard, drum pad. Yang mau kita kelompokkan misalnya itu adalah vokal. Misalnya vokalnya segini. Nah, ini udah pas. Tapi kita grouping dia di 1, 2, 1, 2. Ini kita lepas, Ini kita tekan, ini aktif ya. Misalnya ini aktif, ini aktif, ini aktif. Ini kita naikkan, seret. Sehingga master level dari channel 1 sampai channel 3 itu di sini. Misal ketika ini udah perform ya, mereka nyanyi satu lagu, ternyata vokalnya kurang keras. Tiga vokal ini kurang keras. Nah, karena kita udah grouping jadi satu fader, kita bisa kerasin lewat sini. Sehingga vokal ini bisa ikutan keras semua. Kita bahas lebih lengkap di video terpisah aja ya. Selanjutnya ada tombol PFL. PFL adalah pre-fader listen. Artinya adalah kita akan mendengarkan atau mencari tahu sinyal input yang masuk sebelum fader. Artinya adalah ketika sinyal masuk lewat sini dan kemudian kita sesuaikan di sini, maka akan dikeluarkan lewat PFL ini, sehingga akan nampak di sini sinyal inputnya. Nah, ketika ini kita lepas ya, PFL-nya mati, terus kita ngomong cik cik 1 cik cik tes 1 tes cik cik tes 1 C. Nah, itu tadi keluar sinyalnya. Nah, sinyal yang itu adalah sinyal output dari masing-masing fader yang kita
naikkan, kita turunkan. Jadi jelas ya teman-teman ya. Kalau kita tekan PFL, maka indikator itu naik turun untuk mengindikasikan sinyal dari input. Tapi kalau PFL-nya kita lepas, indikator itu akan naik turun untuk mengindikasikan sinyal outputnya. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan paham ya. Kalau ada yang bingung, coba ngobrol di kolom komentar. Tadi ada yang kelupaan tentang aux. Kalau stereo master aux-nya, master outputnya adalah lewat sini, stereo, maka kalau untuk aux itu ada yang namanya send master. Nah, send master ya, kelihatan ya. Send master ada aux 1, aux 2. Lah, nolnya adalah di sini. Ini adalah nolnya. Terus apa bedanya sama yang ini? Aux 1 pre. Ini adalah master untuk aux 1 yang mana ini akan mengeluarkan efek return, yaitu adalah efek vokal ya, atau efek apapun itu. Dia akan keluar ke sini, speaker yang ada di monitor panggung, speaker monitor yang ada di panggung. Kita akan bahas itu di channel terpisah. Kita lanjut di sini, di headphone out. Headphone out ini biasanya saya gunakan untuk memixing di masing-masing channel. Jadi kita pakai earphone yang jacknya itu 3,5 mili, tapi ada adapternya supaya bisa masuk sini. Nah, volumenya itu lewat sini, lewat tombol ini. Nah, kalau untuk monitor outnya itu lewat sini, monitor level. Nah, terus kita bisa milih mau dengerin yang dari grup 1, 2 ini atau yang dari stereo. Tinggal tentukan lewat tombol ini. Oke, gitu dulu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.